Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini. Ya, mulai dulu kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya itu kan korban KUHP Orde Baru. Ya, kita terus ikhtiar ya teman-teman. Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma nanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini ya, apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran, bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat pernyataan dari seorang anggota DPR ya, Habib Burrohman teman-teman, beliau mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak bisa ditahan kalau menggunakan KUHP yang lama ya, zaman Orde Baru teman-teman.
dan di sana tidak ada penjelasan spesifiknya. Memang ya sangat membuat kita itu bertanya-tanya sebenarnya motif di balik tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini apa ya? Karena Roy Suryo juga mengatakan bahwa mereka itu menggunakan ilmu mereka sebagai peneliti ya, sains katanya ya. Dan kemudian mereka meneliti ijazah Pak Jokowi dan menyampaikan hasil dari penelitian mereka itu, teman. Dan kemudian mereka menjadi tersangka ya. Dan itulah kenapa Roy Suryo dan kawan juga selalu mengatakan bahwa mereka bingung juga ya menjadi tersangka gitu ya. Dan Habibur Rahman ini adalah kader partai Gerindra, teman-teman ya, anak buahnya Prabowo Subianto. Dan ini membuat kita geger juga ya. Ini adalah hal yang baru ya di tengah hiruk pikuknya kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan kalau kita melihat memang sangat rumit ya ijazah Pak Jokowi ini. Dan kemudian kalau kita memperhatikan bagaimana jalannya persidangan di Komisi Informasi Publik ya, KIP ya, tentang ijazah Pak Jokowi juga, ini mereka sedang mengadakan rapat atau sidang, teman-teman. Di sana diundang ada pihak UGM, kemudian Polda Metro Jaya, kemudian ada KPU Solo, bahkan KPU Jakarta, teman. Ya, ini artinya ini sangat serius ya. Artinya bahwa banyak sekali yang terlibat ya. Akhirnya dipanggil ya, teman, untuk dimintai keterangan dan sebagainya. Ya, ini memang kasus ini bukan hanya Roy Suryo yang dan kawan-kawan yang melaporkan. Ternyata ini sudah banyak sekali yang mengambil bagian ya, sehingga perlu diselesaikan. Kemudian bagaimana Pak Jokowi yang kemudian per hari ini, teman-teman, kalau kita lihat pernyataan ketua harian atau wakil ketuanya yaitu Ahmad ya. Beliau adalah orang Nasdem yang pindah ke PSI, mengatakan agar Jokowi istirahat. Ya, istirahat, teman-teman ya. Tidak sibuk dulu dengan perpolitikan ya. Karena ada unsur kesehatan yang harus diperhatikan ya. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Apakah Pak Jokowi sakit ya, atau memang beliau sangat pusing ya dengan keadaan yang saat ini menimpa beliau, yaitu bagaimana kasus ijazah ini semakin membuatnya kepikiran ya, pusing, nggak bisa tidur dan sebagainya, teman-teman. Ya kan, inilah kenapa mungkin beliau disuruh istirahat ya, kata ketua harian partai PSI ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?